Terima kasih Anda masih di Berita Utama. Di balik tembok Keraton Surakarta yang anggun dan syarat dengan tradisi, ada bara, perebutan tahta. Konflik internal keraton kian menguat seiring kepergian Sang Raja Pakubuwono ke-13. Keraton yang seharusnya menjadi pusat harmoni, kini jadi arena perebutan kekuasaan. Masing-masing pihak merasa paling berhak menjaga adat dan warisan leluhur. KGPH Purbaya dan KGPH Hangabei harus saling berhadapan. Keduanya mengklaim berhak mewarisi tahta sang ayah. Wafatnya Pakubuwono ke-13 2 November 2025 lalu membuka babak baru perebutan tahta yang selama ini terpendam. Jika sesuai tradisi, sang putra mahkota yang telah ditunjuk akan naik tahta menggantikan sang ayah. Saat itu putra mahkota adalah KGPH Purbaya, namun suksesi tak berjalan mulus. Dalam suasana berkabung, akhirnya para pewaris saling memperebutkan tahta. Di depan jenazah sang ayah, Pakubuwono ke-13, Purbaya berikrar. Ia menyatakan diri naik tahta menjadi Raja Keraton Surakarta dengan gelar Pakubuwono ke-14. Dengan pengukuhan dirinya itu, maka Purbaya menjadi Raja Solo yang baru, meneruskan tahta ayahnya. Sementara itu dalam rembuk keluarga Keraton Kasunanan Surakarta, giliran KGPH Hangabei berikrar sebagai penerus tahta Keraton Surakarta dengan gelar Pakubuwono ke-14. Prosesi penobatan berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Surakarta. Dihadiri KGPA Tejo Wulan, putra-putri almarhum Pakubuwono ke-12 dan ke-13, para Sentono Dalem, serta abdi dalem. Akibat penobatan KGPH Hangabei sebagai Pakubuwono ke-14, putri tertua Pakubuwono ke-13 GKR Timur Rumbai menyatakan keberatannya. Ia menilai penobatan Hangabei bertentangan dengan komunikasi internal keluarga keraton. GKR Timur menegaskan bahwa adiknya Purbaya telah lebih dulu menyatakan diri sebagai Pakubuwono ke-14. Sedih saja Gusti Mangkubumi bisa berkhianat dengan kami putra-putri, kakak-kakak dan adik-adiknya. Itu saja yang saya sesalkan. Kepemimpinan di Keraton Solo sendiri nanti akan seperti apa? Saya belum bisa menjawab. Pokoknya sabar dulu, tak support dan doanya. Yang penting kelangsungan keraton berjalan lebih baik untuk ke depan. Ya. Meski ada ribut-ribut saling klaim tahta, Keraton Solo tetap menggelar jumenengan atau upacara naik tahtanya Gusti Purbaya sebagai Pakubuwono ke-14. Sabda dalem yang diucapkan Purbaya jadi penanda Keraton Kasunanan Surakarta telah memiliki penguasa baru. Sang raja kemudian dikirap berkeliling dari Siti Hinggil hingga alun-alun. Dualisme penguasa Keraton Surakarta mau tidak mau membuat pemerintah ikut terseret ke dalam pusaran konflik internal keraton. Melalui Menteri Kebudayaan Fadlizon, pemerintah meminta agar konflik segera disudahi. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah menilai konflik yang terjadi sejak Pakubuwono ke-13 hingga 14 membuat proses revitalisasi keraton tidak pernah maksimal. Pemerintah tak mau dana besar yang dikucurkan untuk revitalisasi keraton menjadi sia-sia. Upaya meredam konflik internal keraton juga tampak saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Solo. Gibran mengajak sejumlah tokoh termasuk Purbaya dan Hangabei untuk menikmati sate kambing bersama.
Dalam pertemuan itu dibicarakan beragam hal, termasuk isu terkini. Gibran juga meminta pemerintah Kota Solo terus menjaga situasi agar tetap kondusif. Pak Wali, Gusti Bei, Gusti Purboyo, Gusti Tejo Wulan semua. Lalu tadi kita makan sate, makan tongseng sebentar sambil membicarakan kondisi Kota Solo dan juga keraton. Dan ya kami titip ke Pak Wali, mohon selalu dijaga kondusivitasnya. Dualisme tahta Keraton Surakarta belum menunjukkan tanda-tanda akan usai. Bahkan dua kubu terlibat keributan jelang kedatangan Menteri Kebudayaan Fadly Zon. Kericuhan kembali terulang saat Putri Pakubuwono ke-13 Gusti Kanjeng Ratu Panembahan Timur Rumbai. Tiba-tiba bicara di depan forum, podium dikuasai, protes dilayangkan di depan mata sang menteri. Ia protes terbitnya SK yang memberi wewenang pengelolaan kawasan keraton kepada KGPH Tejo Wulan. Negara dianggap terlalu jauh mencampuri urusan keraton. Pelaksananya beliau, pelaksananya Panembahan Agung Tejo Wulan. Nanti beliau akan mengundang kalau terkait dengan musyawarah mufakat, itu beliau yang akan mengundang. Supaya kalau kita menghibahkan ada dana gitu kan kepada siapa? Kalau nanti nggak akan ada dukungan bantuan, nanti pemerintah juga yang disalahkan, dianggap negara tidak hadir. Untuk keberatan kami diadakannya acara tersebut karena kami melihat ketidakadilan proses yang diputuskan oleh Menteri Kebudayaan ini. Di tengah panasnya konflik internal keraton, keluarga Pakubuwono ke-14 Gusti Purbaya menemui Wakil Ketua DPR fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pihak keluarga mengaku pertemuan itu sebagai silaturahmi. Namun pihak Purbaya tak membantah sempat ada pembicaraan soal dualisme tahta yang terjadi di Keraton Solo. Sejarah seolah berulang pada konflik Purbaya dan Hangabei. 22 tahun lalu, konflik serupa juga terjadi pada sang ayah Pakubuwono ke-13 dengan Tejo Wulan. Keduanya saling klaim mewarisi tahta. Dan kini sosok KGPH Tejo Wulan muncul lagi dalam konflik kekuasaan. Jika dulu bertarung memperebutkan tahta raja, kini ia muncul sebagai pihak yang diberi kuasa Fadly Zon untuk mengelola aset keraton. Dalam pandangan pengamat sejarah dan budaya Solo, Dani Saptoni, konflik muncul akibat para bangsawan keraton melupakan esensi penting dalam tubuh keraton sebagai eksistensi budaya. Siapa yang nanti bisa mendamaikan, yaitu adalah keluarga keraton sendiri. Dan ketika ada keikutsertaan pihak luar yang ikut serta ini memang benar-benar harus kompatibel. Tidak ada tendensi, tapi benar-benar objektif semua untuk keberlangsungan keraton. Nah, ini saya rasa yang mungkin harus kita kembalikan pada kedudukan yang sesuai, di mana konsep Jawa itu tidak mengenal hanya satu kebenaran. Tahta bukanlah sekedar simbol kejayaan masa lalu. Tahta merupakan amanah yang menuntut kebijaksanaan, kerendahan hati, serta kesediaan untuk berdamai dan kembali pada nilai luhur. Dan semoga konflik yang terjadi di Keraton Surakarta tidak berlarut dan bisa segera berakhir.